seorang Julius membuat di YouTube-nya dan banyak lagi yang seperti ini, penghinaan-penghinaan dia atas iman Kristen. Ya, saudara-saudara seimanku seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Orang ini yang membuat gambar seperti ini di YouTube-nya, orang inilah yang mengadukan anak Batak hanya karena membela diri. Saudara-saudara seimanku di dunia, di Indonesia, inilah yang dipasang di YouTube si Julius itu. Dan bisa dia merasa punya hak untuk mengadukan anak Batak. Coba. Titik Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Dia buat tuh salib, dia buat tuh gambar ini, alat vital laki-laki. Coba. Nah, yang kita semua yang mendengar di sini ya. Di mana pasti bisa terulang lagi nih. Karena mereka kan udah skenario kan. Ini kan sudah by design ini. Ya, sudah by design, mereka secara nasional by design. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita diskusikan ya. Kita apalagi kita perdalam lagi. Ini terima kasih Pastor. Bisa kapan aja nyelonong ya. Para Jauti tes suara dulu, para Jauti. Ya, shalom Pastor. Oke. Asli. Ya, yang jadi co-host bisa kapan aja nyelonong ya. Ini Pak, aduh saya co-host ini sekarang Pak Santiamer ini. Saya lagi siap-siap mau jalan. Nanti saya ngikutin dari mobil ya. Lanjut. Cuma kasus anak Batak ini tolong teman-teman ikut suara ya, beropini ya. Ya. Lanjut dulu, Disoy. Ya, salam. Salam makan Shalom. babi. Salam makan babi. Ada yang punya katanya salam makan BPK sajalah. Nah, ini bicara masalah si anak Batak ya. Jadi ini kembali terulang lagi menurut saya apa yang dilakukan oleh Irene Handono. Irene Handono melaporkan Ahok penistaan agama. Sadar atau tidak sadar dia banyak di YouTube, kita saksikan bersamaan dengan itu, dia menghina iman kekristenan juga. Hebat. Nah ini juga ya muncul lagi Julius ini menurut saya, dia juga melakukan hal yang sama karena banyak sekali YouTube-nya yang menghina Kristen, termasuk saya ada bagi nih ke Pak Santiamer ya yang mengenai penghinaan dia di YouTube-nya itu gambar-gambarnya tentang yang Yesus disalib atau kira-kira kalau di-share di sini menyalahi nggak itu ya? Memang porno sekali bisa memangnya. Langsung aja di-share, nggak apa-apa, kan sudah jadi co-host itu. Pak Santiamer bisa nggak aku ini? Aduh Pak Santiamer lebih pintar kayaknya, saya belum tahu, belum ngerti cara nge-share-nya. Pak Santiamer. Nah, Pak, mana Pak Santiamer? Bagi dong Pak, biar disaksikan oleh kita semua bagaimana seorang Julius yang menghina Kristen 30%, kurang lebih 30% di Indonesia bisa secara dalam waktu yang bersamaan bisa mengadukan orang yang dia rasa menghina agama dia, gitu loh. Kalau itu dilakukan orang lain yang bukan Julius, yang punya YouTube menghina-hina Kristen, mungkin masih masuk akal ya. Masih masuk akal. Ini keberanian apa sebenarnya yang dia punya? Atau sebegitu rendahnya kah dia anggap kita di negara ini, sehingga tidak perlu dia perhitungkan, atau mungkinkah dia berpikir bahwa kita tidak punya hak atas undang-undang penistaan agama ini? Siapa yang memberikan hak kepada dia untuk menganggap dirinya yang lebih berwenang atau berkuasa atas undang-undang ini, gitu loh. Nggak masuk akal. Pak Santiamer mungkin bisa dibagikan, di-share Pak ya, yang kita berbagi, ada gambar itu Pak. Halo Pak. Halo.
Mana ini? Anggi Amer. Gimana caranya ya nge-share ya? Pak Mesti Santi jadi Amer co-host dulu, Bu. saya co-host tapi kok sebentar ya. Gimana sih cara nge-share ya? Bagikan ya. Mana ini Pak Santi Amer ini? Share screen, Bu. Oh, Share screen ya, yang hijau tuh Bu. tapi jorok sekali memang. Pak Santi Amer, nih masih ke toilet sebentar. Aduh, saya nggak mana ini. Bagikan. Nah. Mau share dari mana? Dari YouTube-nya dia? Bukan, gambarnya saja sih saya yang udah sempat gambarnya saya ya. foto. Pak. Bentar, karena saya Ya. lagi nggak di ini nih, nggak pegang ini. Aduh, mana ya? Gimana? Share cara- screen. Yes. share screen. Hati-hati nanti gambar-gambar itu yang rahasia-rahasia kebuka semua ntar. Maka itu, ini. Iya, duduk Jorok kita duaan gimana nanti kebongkar semua. Iya, tapi jorok banget. Gimana caranya? Aduh, nggak ngerti deh Pak Paul, gimana sih caranya? Nanti kalau nggak dikirim aja ke siapa? Ke ini Pak Santi Amer kemana nih Pak? Ada. Pak gimana sih caranya Pak? Yang kita perbincangkan tadi Pak Santi Amer untuk dikasih lihat ya sama masyarakat seluruh Indonesia, seluruh dunia, bukan Indonesia, seluruh dunia. Bagaimana seorang Julius ini yang menghina-hina kekristenan sejelek itu, sejorok itu bisa merasa punya kuasa untuk mengadukan orang yang dia anggap menghina agamanya. Sebentar, saya bikin ya. Coba Pak. Coba kita ini Lanjut aja dulu ngomong, saya ini dulu. ya, kita nih saling berdiskusi ini bagaimana ini orang kita harus ini ya, harus perlakukan gitu loh. Ini mah udah kebablasan orang-orang begini. Maksudnya sangat-sangat menganggap rendah kita gitu. Kecuali dia bukan orang yang yang banyak di YouTube ya, yang banyak melakukan penghinaan di YouTube atau tidak punya channel sendiri, dia sering berdebat, sering menghina-hina Kristen, tapi bisa mengadukan orang yang menghina agamanya gitu loh. Nah, saya pikir gini Pak Santi Amer, ini kan kalau begini-begini terus, ini kan nggak mungkin kita biarkan ya, karena ini seolah-olah apa yang saya dengar-dengar nih Pak Santi sama teman-teman semua bahwa kuasa hukum ya akidah ya Pak ya akidah kuasa hukum apa sih Pak Santi Amer yang sama Johnson penegak akidah ya. Masih mati tuh ininya. Mic-nya. Mikrofonnya Pak Gemer. Ya, penegak akidah. Ya, akidah. Ya, nah, jadi itu juga yang ke Johnson itu kan penegak akidah juga. Itu juga katanya yang ke yang dibawa si Julius ini. Nah, dalam kasus Johnson yang hanya orang biasa saja ya, orang biasa, sederhana, susah ya, itu saja pun mereka harus memasang 26 pengacara akidah itu, ya 26 dan masa itu 2 truk dibawa ke pengadilan. Mau sampai kapan negara ini dikendalikan oleh massa, bukannya hukum gitu loh. Jadi seolah-olah massa itu, kekuatan massa itu jauh di atas konstitusi. Masalah yang lebih berdaulat, masalah yang lebih berkuasa daripada konstitusi gitu loh. Jadi nggak ada lagi wibawa dan harga diri dari hukum Indonesia. Kalau seperti ini, mau sampai kapan kita biarkan? Ya, kasus Johnson seperti itu. Datang lagi di Medan lagi si anak Batak.
Apakah mungkin kita biarkan seperti ini terus? Nah, ini perlu ya kita teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia dengarkan ini. Ini sudah tidak benar. Negara apa seperti ini? Katanya Pancasila. Ya ini coba. Wih, si Pak Santiamer. Susah ya menunjukkan ya. Ya. Lah kelihatan semua. Ya. Nah, coba ini digedein Pak. Inilah teman-teman seiman, saudara-saudara seimanku di dunia, di Indonesia. Inilah yang dipasang di YouTube si Julius itu. Dan bisa dia merasa punya hak untuk mengadukan anak Batak. Coba. Titik Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Dia buat tuh salib, dia buat tuh gambar ini, alat vital laki-laki. Coba. Nah, yang kita semua yang mendengar di sini ya, kita punya hak ya. Kristen adalah agama yang diakui di Indonesia. Kita kurang lebih 30% saat ini, bahkan mungkin lebih. Inilah seorang Julius membuat di YouTube-nya dan banyak lagi yang seperti ini, penghinaan-penghinaan dia atas iman Kristen. Ya, saudara-saudara seimanku seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Orang ini yang membuat gambar seperti ini di YouTube-nya, orang inilah yang mengadukan anak Batak hanya karena membela diri. Coba. Dia karena diprovokasi. Ya, inikah? Ya, punya kekuatan apa orang ini? Kenapa orang ini begitu berani? Siapa di balik orang ini? Siapa gerangan di balik orang ini? Di tengah-tengah dia melakukan penghinaan terhadap agama yang sah di Indonesia, dia dibenarkan untuk mengadukan, merasa punya kuasa dan kekuatan untuk mengadukan agama dia di Indonesia. Ya, siapa dia nih? Siapa di balik ini? Nah, ini makanya saya bilang ke kita semuanya, ya, Galarua dalam hal ini Pak Santiamer, ya, ini mungkin kan masalah si Rudi atau si anak Batak sudah dihandle oleh apa tuh tadi pengacara dari cyber. Kalau memang mereka mau handle ya tidak apa-apa, silakan, bagus gitu ya, kita hanya mendukung. Tapi kalau menurut saya, karena ini sudah berulang-ulang dan sudah menginjak-injak martabat hukum Indonesia, seolah-olah hukum Indonesia ini sudah tidak ada harganya lagi. Nah, pantas kita demi tegaknya Pancasila, demi NKRI, pantasnya Galarua mengambil tindakan, ya. Sudah cukup banyak bukti-bukti. YouTube-nya si Julius ini sudah dipegang oleh para YouTuber Kristen. Ya, sudah disimpan. Jadi sewaktu-waktu bisa kita minta dari mereka. Bukti-bukti si Julius ini melakukan penghinaan terhadap iman kekristenan sudah ada. Ya, jadi kalau menurut saya Pak Santiamer, ayo dari saya tadi juga sudah bicarakan dengan pengurus Galarua yang di Medan. Oke, mereka siap, ya, mereka siap dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan setelah ini. Kita buat pengaduan terhadap Julius ini sekaligus membuktikan bahwa undang-undang penistaan agama yang disediakan oleh negara bukan hanya untuk menyenangkan atau menjadi alat buat golongan tertentu di Indonesia, tapi hak dari semua golongan agama apapun, ya. Jadi bukan hanya agama Islam yang punya undang-undang itu. Sekaligus ini kita mau membuktikan bahwa hak atas undang-undang penistaan agama yang disediakan oleh negara
bukan hanya untuk Islam, tapi untuk Kristen, untuk Hindu, untuk Buddha, untuk Konghucu, dan penganut kepercayaan. Jadi sama rata, punya hak yang sama atas undang-undang ini. Jadi mari kita teman-teman semua Galarua di negara di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada 138 negara kita. Jadi mari kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan bahwa kita juga punya hak atas undang-undang yang ada di Indonesia. Ya, kita tuntut Julius. Ya, kita tuntut Julius dan kita tuntut hak kita bahwa kita juga perlu dihargai di Indonesia. Penghinaan yang dilakukan oleh Julius itu dalam bentuk YouTube yang sudah dipertontonkan, ditayangkan tadi, kalau Anda yang notabene beragama Kristen tidak merasa dilecehkan, dihina ya dengan gambar itu, ya, saya pikir Anda harus berpikir ulang untuk menjadi umat Kristen gitu loh, kalau merasa tidak terhina. Karena apa? Toh kita disediakan undang-undang ya untuk menuntut hak kita untuk dihargai di Indonesia ya. Jadi itu Pak Santiamer menurut saya bisa ditambahkan dengan teman-teman lain ya. Mari kita diskusikan ini, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan pembelaan bukan hanya untuk anak Batak ya, tapi untuk kita semua, untuk seluruh umat Kristen di Indonesia dan juga di dunia. Itu. Terima kasih Pak Santiamer.